Kita lanjut bahas PTTH Kasarapi episode 756. Oke lah, gak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat bahwa tempat ini telah dipenuhi oleh lautan hitam, membuat Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia berkata pada diri sendiri, orang ini benar-benar terlalu menganggap tinggi dirinya sendiri. Banyak sumber api suci di tangan dari Soyen yang diberikan Mu Ying, Su Sueying dan juga Sun Er. Kali ini telah melonjak dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya api. Dengan tambahan api-api suci pemberian dari 3 wanita itu, sekarang jumlah api suci yang dimiliki Soyen adalah 17. Ditambahkan dengan kekuatan mantra api, maka kekuatan tempur dari Soyen telah mencapai tingkat yang tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan saat ini terpancar dari dalam lautan hitam dan itu berubah menjadi bola cahaya hitam yang meluncur dengan sangat cepat untuk menuju makam cahaya reinkarnasi. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menghembuskan nafasnya dan kemudian dia mendesak sumber api suci yang berada di tangannya untuk mencegat serangan dari bola cahaya hitam itu. Namun dengan anehnya, serangan dari Soyen ini menembus bola cahaya hitam. Hal itu membuat Soyen menjadi cukup ngeri dan kemudian dia mengatakan, sial, ini buruk. Selanjutnya, Soyen kembali mengeluarkan kekuatan api suci dan dia bergerak dengan sangat cepat untuk menahan bola cahaya hitam menggunakan tubuhnya. Namun, kecepatan dari Soyen tidak bisa dibandingkan dengan pergerakan bola cahaya hitam tersebut. Kali ini, ketiga wanita dari Soyen telah berhasil masuk ke dalam makam cahaya reinkarnasi. Sementara, Soyen tidak bisa menghentikan bola cahaya hitam dan tepat ketika hal itu akan mengenai makam cahaya reinkarnasi, tiba-tiba saja dari dalam makam cahaya reinkarnasi itu mengeluarkan gelombang aneh. Lalu, pung! Kekosongan menjadi bergetar. Bola cahaya hitam tertabrak oleh kekuatan aneh tersebut, lalu hilang begitu saja. Metode reformasi 3 makam tidak menghalangi kekuatan Soyen dan juga yang lainnya yang memiliki segel reinkarnasi dan juga api suci. Tapi kekuatan formasi 3 makam ini sangat bermusuhan dengan kekuatan jahat dan itu mengandung pertahanan yang sangat misterius. Bahkan bukan hal yang bisa dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan ras jahat asing. Menyaksikan bahwa serangannya telah lenyap begitu saja, membuat raut wajah dari Suisi menjadi tampak jelek. Dia saat ini berpikir mungkin tidak bisa berurusan dengan makam cahaya reinkarnasi. Selanjutnya, salah satu orang berjubah hitam yang berada di samping dari Suisi tiba-tiba saja mengatakan, Raja, Soyen adalah pemimpin aliansi api abadi. Dengan kekuatan yang kita bawa ke dalam tempat ini mungkin cukup sulit untuk bisa menangkapnya. Dan demi keamanan, panggil 2 raja yang lainnya untuk memberikan bantuan pada kita. Bagaimanapun juga selama ini Soyen telah memberikan banyak kerugian kepada ras jahat asing. Apabila dia bisa kita tangkap, hal ini akan sangat berguna dan juga membuat puas para pemimpin tertinggi di dalam ras jahat kita. Mendengarkan ucapan dari orang berjubah hitam di sampingnya membuat Suisi tiba-tiba saja mengatakan, omong kosong. Soyen hanyalah reinkarnasi 8 biasa. Apakah pantas jika kita meminta bantuan dari 2 raja yang lainnya itu? Cukup aku saja sudah bisa menangkap dan juga melenyapkan Soyen. Orang berjubah hitam itu kemudian berkata, tapi Raja. Suisi langsung memotongnya, diam. Aku yang memutuskan urusan di dalam tempat ini karena aku adalah pemimpinnya. Setelah berkata seperti itu, aura jahat yang sangat gelap terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya dan itu terus beresonansi dengan lautan hitam di atas langit dari tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, seluruh tempat ini langsung berubah menjadi gelap gulita seperti malam. Soyen hanya sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata, sesuai keinginanku, orang ini cukup sombong dan tidak mungkin dia akan meminta bantuan kepada 2 raja yang lain. Suisi memiliki idenya sendiri. Apabila dia bisa menangkap Soyen dengan kekuatannya, maka akan mendapatkan banyak penghargaan dari orang tertinggi di dalam ras jahat. Maka dari itu, dia tidak butuh bantuan dari 2 raja yang lain. Sementara Soyen
juga memiliki idenya sendiri. Semenjak menerobos ke reinkarnasi ke-8, Soyen belum bertarung secara penuh dengan kekuatannya itu, dan kali ini Soyen mengetahui bahwa Suisi adalah orang di reinkarnasi puncak ke-8 yang memiliki atribut air. Maka orang tersebut akan menjadi batu loncatan untuk Soyen untuk bisa mengungkapkan seberapa jauh kekuatannya bisa digunakan untuk melawan orang-orang yang sangat kuat seperti Suisi ini. Malam telah tiba. Seluruh tempat ini telah tersegel. Namun api suci di dalam tubuh Soyen menjadi semakin ganas saja. Detik berikutnya Soyen merasakan adanya rintik-rintik hujan. Dia kemudian melihat ke arah langit sambil mengatakan air hujan. Dan kali ini air hujan yang telah menetes itu berwarna hitam, mengandung kekuatan yang sangat aneh. Soyen pun kemudian bisa melihat dan juga menyadari sesuatu, bahwa air hujan ini volumenya terus membesar dan kemudian dalam sekejap berubah menjadi jaring hitam yang besar. Suisi tersenyum pada Soyen sambil mengatakan, Soyen, ini merupakan hadiah kematian yang khusus aku siapkan untuk dirimu. Soyen pun kemudian berkata pada diri sendiri, apakah ini adalah teknik bertarung setelah penggabungan kekuatan atribut air dan juga kekuatan ras jahat? Sebenarnya teknik ini telah mencapai seni setengah dewa. Memikirkan hal seperti itu saja, Soyen tidak takut. Malahan api suci yang berada di telapak tangannya dan juga di dalam tubuhnya menjadi semakin panas saja, lalu memancarkan gelombang-gelombang yang tidak biasa. Setelah ragu sejenak, Soyen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ide gilanya, yaitu jika begitu mari kita coba gabungkan 17 api suci. Aku ingin melihat apakah hal ini bisa mengatasi kekuatan ras jahat asing di puncak 8 reinkarnasi. Dengan adanya 17 api suci, hal itu telah menempati hampir setengah dari daftar api suci yang jumlahnya adalah 36. Teknik bertarung gabungan dari api suci mungkin cukup kuat untuk bisa bersaing dengan Suisi. Namun Soyen tidak tahu apakah teknik seperti ini mampu mencapai teknik dewa yang sebenarnya. 8 api suci yang berada di telapak tangan dari Soyen mulai melonjak, dan kemudian Soyen juga langsung mengeluarkan 9 api suci yang berada di dalam tubuhnya. Lalu hal ini pun berputar-putar secara bersamaan mengelilingi tubuh dari Soyen. Pada akhirnya tubuh dari Soyen secara perlahan mulai terangkat ke udara dan dia terlihat seperti kaisar api yang dikelilingi oleh banyak api. Melihat apa yang dilakukan Soyen, orang berjubah hitam dan juga banyak orang lainnya yang merupakan pasukan dari Suisi di dalam lubang hitam, raut wajahnya tampak muram. Ketakutan muncul di dalam hati masing-masing, dan kemudian orang berjubah hitam itu pun mengatakan, itu sebenarnya adalah teknik penggabungan api suci. Raja, berhati-hatilah. Kau harus berpikir 2 kali untuk melawan Soyen. Di wilayah api yang tidak berujung, Soyen cukup terkenal dengan penggabungan api suci yang menjadi kartu traf miliknya. Dan sekarang jumlah api suci yang dia gabungkan bukan hanya 9 atau bahkan 8, tapi 17. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Suisi melihat pada orang berjubah hitam yang berada di sebelahnya sambil mengatakan, kenapa kau harus khawatir seperti itu? Apakah kau pikir menggabungkan 17 api suci itu adalah hal yang mudah? Kita lihat saja, mungkin Soyen akan gagal. Dan aku bahkan juga tidak akan pernah biarkan bocah itu berhasil dalam penggabungan kali ini. Air terjun hitam jahat. Tanpa ragu-ragu lagi, Suisi melambaikan tangannya dan kemudian kekuatan mengalir dari dalam tubuhnya menuju lautan hitam di dalam tempat ini. Meskipun Suisi tampak santai, tapi di dalam hatinya juga merasakan sebuah perasaan yang tidak nyaman. Dia juga tidak akan meremehkan apa yang dilakukan Soyen kali ini. Sebuah celah yang besar tiba-tiba saja terbuka pada lautan hitam di langit, dan kemudian kekuatan jahat seperti sebuah air terjun hitam ini telah langsung melesat menuju ke tempat dari Soyen. Bahkan jaring hitam yang tadi juga telah dibentuk ini telah sepenuhnya bergerak menuju ke arah Soyen dan kemudian mengepungnya supaya Soyen tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Serangan yang dilancarkan oleh Raja Suisi merupakan
sebuah serangan yang fatal. Menghadapi krisis seperti ini, Soyen tidak takut sama sekali, malah dia tersenyum bangga. Lalu masih berfokus pada penggabungan 17 api suci sambil berteriak, "Bergabunglah untuk diriku!" Mantra api di dalam tubuh Soyen juga telah diaktifkan bersama dengan kekuatan jiwanya. Dan kali ini 17 api suci samar-samar mulai menyatu. Serangan dahsyat dari Suisi masih meluncur dengan sangat cepat, tapi Soyen tidak berniat untuk menghindarinya. Menyaksikan hal seperti ini membuat banyak orang yang merupakan pasukan raja asing di dalam lubang hitam segera mengatakan, orang ini tampaknya tidak berniat untuk menghindari serangan dari Raja Suisi. Mungkinkah dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan tersebut? Bagaimana mungkin serangan dari Raja Suisi merupakan teknik bertarung yang mendekati setengah dewa? Bahkan kekuatan penghancur yang berada di dalamnya tidak bisa ditahan oleh orang yang berada di puncak reinkarnasi ke-8. Namun Soyen kali ini, apa yang sedang dia lakukan? Mungkinkah dia akan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menahan serangan air terjun dan juga jaring hitam itu? Dengan kemunculan dan juga penggabungan 17 api suci yang dilakukan Soyen, hampir semua makhluk yang merupakan pasukan yang dibawa oleh Suisi bisa merasakan suhu di dalam tempat ini menjadi panas dalam sekejap. Dan kali ini mereka juga telah menemukan bahwa lautan hitam yang berada di langit seolah-olah mendidih oleh panasnya 17 api suci tersebut. Tidak lama kemudian tubuh dari Soyen yang telah dikelilingi 17 api suci, hal ini langsung berevolusi menjadi lautan api yang membara. Dan seolah-olah hal itu tidak akan pernah bisa padam di dalam lautan api ini. Jika ada sedikit saja pemberontakan terhadap Soyen, maka jejak api suci akan langsung menyebar dan kemudian membakar orang yang berniat melukai Soyen tersebut. Soyen adalah penguasa sejati dari lautan api. Bahkan kekuatan hitam yang dipancarkan dari dalam tubuh Suisi kali ini sedikit lebih redup. Jaring hitam telah mendekat pada Soyen dan kemudian hal itu pun dengan cepat menyusut untuk mencoba memenjarakan Soyen sepenuhnya. Bahkan air terjun yang berwarna hitam dan tidak lain adalah sinar kematian juga telah mendekat untuk mencoba menghancurkan tubuh dari Soyen. Tapi sayangnya serangan semacam ini terlalu meremehkan Soyen. Tepat ketika hal seperti itu akan benar-benar mengenai tubuh dari Soyen, dia pun tersenyum sambil berteriak, "Transformasi ke-7 Dewa Naga!" Sinar cahaya emas telah keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian hal itu memberikan perlindungan, di mana kali ini tubuh dari Soyen sekuat baja. Menyaksikan adegan seperti itu membuat wajah dari Suisi terlihat nampak jelek. Lalu dia telah menemukan bahwa kali ini di bawah kaki dari Soyen ada seekor naga. Hal ini membuat Suisi tiba-tiba saja mengatakan, bocah ini itu sebenarnya adalah transformasi Dewa Naga yang merupakan teknik tertinggi dari klan naga. Bagaimana bisa dia memiliki teknik dari klan naga seperti itu? Bahkan orang-orang pasukan raja yang dibawa Suisi di dalam lubang hitam juga nampak cemas. Karena sekarang naga yang muncul di bawah dari Soyen tidak hanya satu, tapi itu adalah dua. Yang pertama adalah bayangan naga emas dan juga bayangan naga biru yang tidak lain merupakan milik Raja Naga Baxia. Sebuah perasaan tidak nyaman ini telah muncul di dalam hati dari orang berjubah hitam dan juga pasukan ras jahat asing itu. Suisi juga merasakan kegelisahan. Lalu dia berkata, pemimpin aliansi api abadi keturunan dari klan Xiao benar-benar pantas dengan reputasinya selama ini. Jika begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat dan juga siapa yang lebih lemah. Tanpa ragu lagi, Suisi pun melambaikan telapak tangannya dan kemudian dia melancarkan serangan tanpa henti. Jaring hitam raksasa dan juga bola-bola hitam yang sangat mengerikan ini telah langsung meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah dari Soyen. Bola-bola hitam itu adalah sinar kematian. Terdapat banyak gejolak emosi di dalamnya. Jika sampai terkikis, maka pikiran dari seseorang akan langsung terjatuh ke dalam situasi yang cukup linglung. Sementara di dalam kekuatan jaring hitam itu mengandung kekuatan gabungan dari ras jahat dan juga atribut air
yang cukup sulit untuk dilawan orang biasa. Situasi dari serangan yang meluncur ke arah Soyen itu benar-benar sangat mematikan. Namun menghadapi serangan seperti ini, Soyen masih tidak bergerak sama sekali. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan kemudian sebuah kuali muncul yang tidak lain merupakan kuali Dewa Api. Soyen menggunakan bantuan dari kuali Dewa Api ini untuk mempercepat penggabungan dari 17 api suci dengan serangan tanpa henti yang diluncurkan oleh seorang Raja Suizi. Hal itu membuat lautan api di sekitar tubuh dari Soyen mulai perlahan runtuh. Gelombang energi iblis hitam pekat terus bermunculan. Jaring-jaring raksasa berwarna hitam juga telah menyapu dari kejauhan. Hal itu mengandung kekuatan korosi yang sangat jahat. Para petinggi dari klan milik Suizi yang berada di dalam lubang hitam sekarang menyaksikan adegan ini dengan sangat serius. Mereka jelas bisa merasakan bahwa ruangnya ditempati Soyen dan seluruh langit dan buminya telah sepenuhnya terkikis serta tertelan oleh kekuatan jaring hitam milik Raja Suizi. Namun Soyen masih tetap tenang dan tidak bergerak sama sekali. Hal itu membuat orang-orang berjubah hitam itu hanya bisa mengatakan apa sebenarnya yang direncanakan oleh bocah ini. Selanjutnya Soyen tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Klan suci dari rakyat asing, kalian memang punya latar belakang yang luar biasa. Tapi hanya dengan serangan seperti ini tidak akan mudah untuk mengalahkan seorang Soyen." Pada akhirnya Soyen perlahan mengangkat telapak tangannya dan kemudian dia mengibaskannya dengan pelan. Kekuatan sisik Raja Naga Baxia yang berada di tangan dari Soyen bekerja sama dengan aura dari api suci yang tidak berujung di dalam tubuhnya. Lalu diar. Hal ini pun menghantam jaring hitam raksasa yang telah meluncur ke arahnya. Pada akhirnya, jaring besar hitam yang telah mencapai 10.000 meter itu mulai runtuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Api yang indah dan juga sisik naga Baxia yang berwarna biru menyambar dengan kekuatan suci kuno. Api telah berkobar di mana-mana, membakar dengan hebat dan menyebabkan jaring raksasa benar-benar lenyap dengan cepat. Dalam nyala api milik Soyen terdapat banyak sifat-sifat api yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh rakyat asing. Kekuatan jaring telah lenyap. Masih ada satu kekuatan, yaitu sinar kematian yang merupakan bola cahaya hitam. Tanpa ragu lagi Suizi menggerakkan telapak tangannya sambil berkata, "Rasakanlah sinar kematian ini." Energi iblis yang jahat segera mengalir ke dalam sinar kematian dan kemudian hal itu pun meluncur menuju ke arah dari Soyen. Menghadapi serangan yang cukup menakutkan seperti itu masih tetap membuat Soyen tidak takut. Dia hanya tersenyum sambil berkata, "Bayangan Raja Naga Emas, sudah saatnya kau tunjukkan kekuatanmu." Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas telah mengakar di dalam tubuh dari Soyen, dan hal itu berubah menjadi bayangan naga emas yang berada di bawahnya, di mana kali ini mendapatkan perintah dari Soyen. Bayangan naga emas itu mulai bangkit dan akan berhadapan dengan sinar kematian. Akhirnya, pung! Keduanya pun saling bertabrakan satu sama lain, dan kemudian seluruh dunia ini bergetar dengan hebat. Suara ledakan menggelegar sampai ke tempat yang jauh. Bahkan fluktuasi dari ledakan itu juga menyebar, menghancurkan berbagai hal yang berada di tempat ini. Meskipun fluktuasi seperti itu sangat menakutkan, puncak pegunungan yang merupakan tempat dari makam cahaya rekarnasi tidak terpengaruh sama sekali. Namun di tempat-tempat lain telah langsung muncul retakan jurang yang dalam dan juga lebar. Seluruh dunia yang aneh ini tampaknya seolah-olah berada di ambang kehancuran. Soyen sekali lagi tersenyum tipis dan kemudian dia mengatakan, "Dunia seribu besar bukanlah sesuatu yang bisa dirusak oleh ngengat-ngengat seperti kalian para rakyat asing." Kali ini Soyen merentangkan telapak tangannya ke arah depan dan kemudian dia menunjukkan sebuah api teratai terpancar dengan kekuatan suci yang tidak terbatas. Dengan panduan mantra api dan juga kuali dewa api, Soyen telah berhasil menggabungkan 17 api suci. Kali ini, kekuatan api teratai 17 warna itu pun menyebar dalam seketika, membuat senyum di wajah dari Suizi langsung menghilang. Bahkan, orang-orang berjubah hitam yang berada di dalam lubang hitam
merasa ketakutan dan kemudian mereka mengatakan, fluktuasi ini sebenarnya tidak kusangka bahwa orang ini berhasil menggabungkan 17 api suci. Soyen kembali tersenyum sambil melihat pada Suisi. Dia mengatakan, lihatlah baik-baik. Ini adalah api teratai 17 warna yang aku ciptakan menggunakan 17 api suci dan aku namakan jantung api, roda pemadam. Secara perlahan Soyen pun melepaskan api suci 17 warna itu dan kali ini berputar-putar untuk menuju ke arah dari Suisi. Berbagai tempat yang dilewati oleh api teratai 17 warna ini akan langsung terbakar. Bahkan perlindungan dari lautan hitam di dalam tempat ini serta kekuatan-kekuatan jahat yang lainnya seolah-olah menghilang dalam seketika. Hal itu menyebabkan kelopak mata dari Suisi dan juga pasukan raja asing menjadi mengecil dan berkedut dengan hebat. Bahkan sumber kekuatan di dalam tubuh mereka sekarang sangat gelisah. Tidak diragukan lagi, kekuatan 17 api suci cukup untuk bisa melenyapkan pasukan ras jahat asing. Suisi dengan cukup panik dia mengatakan, sial, aku benar-benar meremehkan kekuatan dari bocah ini. Lautan hitam, hancurlah! Suisi tidak punya pilihan lain selain menghancurkan lautan hitam yang telah dia bentuk sendiri. Dan kali ini kekuatan jahat dari lautan hitam itu telah langsung membentuk bola hitam raksasa. Hal itu akan berbenturan dengan api teratai 17 warna yang sangat kecil namun memiliki fluktuasi energi yang cukup menakutkan. Hanya dari auranya saja itu telah bisa menguapkan sebagian besar kekuatan dari bola hitam raksasa yang telah dibentuk oleh Suisi. Bahkan kali ini Suisi tubuhnya bergetar dengan hebat. Tidak butuh waktu yang lama ketika bola hitam raksasa itu bersentuhan dengan api teratai 17 warna. Hal ini langsung menguap dalam seketika. Suisi cukup panik ketika dia menyaksikan adegan seperti ini, yang kemudian hal itu membuat seorang Suisi mengatakan, sial, hanya ini satu-satunya cara yang bisa kulakukan. Dengan kekuatan sumberku, aku akan memakamkanmu di dalam tempat ini. Akhirnya, dar, tubuh dari Suisi meledak dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi cairan yang berwarna hitam dan juga merah. Pada akhirnya, hal itu memancarkan kekuatan jahat yang tidak terhitung jumlahnya, karena sekarang Suisi telah benar-benar membakar sumber kekuatan di dalam tubuhnya sendiri. Dan kenapa dia bisa berubah menjadi cairan? Karena dia memiliki atribut air dan juga kekuatan ras jahat. Menyaksikan gerakan putus asa dari seorang Suisi, Soyen hanya merentangkan tangannya dengan malas. Kekuatan api teratai 17 warna. Hal itu membuat Soyen memiliki kepercayaan diri lebih dari 90% bisa melenyapkan orang suci dari ras jahat asing tersebut. Sebuah mata kini telah muncul di dalam cairan hitam dan merah yang merupakan bentuk baru dari seorang Suisi. Namun ketika api teratai 17 warna mendekat kepada cairan merah hitam, mata yang berada di dalamnya langsung mengecil dan kemudian terdengar suara teriakan, tidak! Karena saat ini Suisi bisa merasakan kekuatannya melemah dengan cepat karena terbakar oleh aura api suci 17 warna. Tidak lama kemudian, cairan merah hitam ini langsung berubah menjadi sebuah perisai yang sangat besar dan juga tebal. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen langsung mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, api teratai 17 warna meledaklah. Mendapatkan perintah dari seorang Soyen, tiba-tiba pung, dar, api teratai 17 warna meledak dengan hebat. Seluruh dunia tampak terdistorsi dan perisai besar kini telah hancur berkeping-keping lalu menguap dalam seketika. Cairan merah hitam yang berada di belakangnya juga telah tercerai-berai dan menyebar kemana-mana. Lalu hal itu juga langsung dibakar dan berubah menjadi asap putih, kemudian menghilang di dalam tempat ini. Orang-orang berjubah hitam yang berada di dalam lubang hitam ketika menyaksikan adegan ini, mereka tidak percaya dan kemudian segera berteriak, Raja Suisi! Bahkan kekuatan tertinggi yang mereka miliki begitu rentan di tangan dari Soyen. Tubuh fisik Suisi yang telah hancur kini telah berubah menjadi tubuh jiwa, dan kemudian pandangan matanya masih melihat ke arah Soyen sambil berkata,
Bocah sialan, aku bersumpah untuk melenyapkanmu di dalam kehidupan ini. Soyen melihat pada tubuh jiwa dari Suisi yang hendak melarikan diri dan kemudian dia mengatakan, jangan khawatir. Kau tidak akan punya kesempatan melakukan hal itu dan kekuatan atribut air milikmu sepertinya cocok untuk diriku. Suisi lalu mengatakan, apakah sebenarnya kau ingin menelanku? Jika begitu mari kita lihat. Apakah kau punya kemampuan untuk menelan diriku? Istana jahat, tirai air. Jiwa dari Suisi yang tadinya akan melarikan diri ketika mendengarkan ucapan dari Soyen menjadi terprovokasi dan kemudian dia kembali mengeluarkan teknik yang tersisa. Seolah-olah dia akan mencoba mengurung Soyen selamanya di dalam tempat ini. Namun bukan Soyen namanya jika takut dengan serangan dari tubuh jiwa yang lemah seperti itu. Tanpa ragu lagi Soyen langsung mengatakan, kekuatan jimat memakan jiwa, pelahap langit dan bumi, kekuatan api suci, murnikan. Pada akhirnya, kekuatan pelahap yang dimunculkan Soyen langsung menarik tubuh jiwa dari Suisi. Lalu kekuatan api suci juga langsung memurnikan tubuh jiwa dari orang ini. Di dalam tubuh dari Soyen memiliki 4 atribut, yaitu api, petir, kayu, dan juga air. Dan kali ini atribut api serta petir telah meningkat seiring bertambahnya kekuatan api suci dan juga kitab suci kaisar petir yang dimiliki oleh Soyen. Hanya atribut air dan juga atribut kayunya yang berkembang secara perlahan dengan menggunakan kekuatan dari Raja Suisi. Soyen berharap hal itu bisa meningkatkan kekuatan atribut air miliknya. Sedangkan untuk kekuatan jahat, hal itu telah dilahap dan juga dimurnikan oleh kekuatan jimat makan jiwa. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu meningkatkan kekuatan atribut airnya setelah dia mendapatkan kekuatan Raja Suisi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.